Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita telah dipilih oleh Allah taala, dipilih mendapatkan satu karunia yang sangat besar, satu kemuliaan yang belum tentu semua orang bisa menerimanya. Kemuliaan itu adalah bukan pangkat, bukan jabatan, bukan bergelimang harta dan fasilitas dalam hidup, tapi kemuliaan itu adalah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jauh sebelum subuh tiba, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menjauh dari tempat tidur kita yang nyaman, tempat istirahat yang tenang, yang mungkin selama sehari bahkan sampai malam terkuras energi kita untuk menjalani aktivitas hidup. Tapi jauh sebelum subuh tiba, kemuliaan itu kita dapatkan. Ringan kita untuk melangkahkan menuju panggilan yang setiap hari hampir terdengar, meskipun tidak banyak atau tidak semua mendengarnya. Lafaz as-sholatu khairum minan naum sudah sangat sederhana dan tidak perlu penjabaran lebih panjang lagi, bahwa memang sebenarnya bergerak menuju sholat subuh berjamaah inilah yang terbaik untuk kita, ketimbang harus tetap berada di dalam selimut di tempat tidur kita masing-masing. Lebih-lebih lagi hadirin jamaah sekalian rahmati Allah, ini adalah satu waktu yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Waktu-waktu yang sangat berat untuk bangun, untuk beraktivitas, untuk bergerak melangkah, apalagi menjauh dari tempat tidur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin nanti orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, dijanjikan oleh Allah taala surganya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang yang sedikit sekali tidur di malam hari. Bapak Ibu jangan dibalik. Sedikit tidur itu bukan sedikitnya ditulis 2 kali.
Kalau ditulis 2 kali jadi sedikit-sedikit tidur. Bangun, mulai tidur mungkin jam 9, jam 10. Bangun jam 11. Habis bangun tidur lagi jam 11. Tidak nyenyak rasanya. Jam setengah 1 bangun. Habis bangun tidur lagi. Sampai kemudian terakhir setengah 5 baru terbangun lagi. Bagaimana subuhnya kalau bangun setengah 5? Subuh setengah 5 itu boleh apa tidak? Boleh ya. Berarti besok kalau masuk kerja jam 8 sampai jam 4, masuk jam 2 boleh. Gitu ya? Boleh ya? Boleh. Jadi besok kalau jadi karyawan, ada perusahaan masuk kerja jam 7 atau jam 8 sampai jam 4, masuk saja jam 2. Kira-kira bertahan berapa bulan? Inilah yang kemudian sikap kepada manusia kita seperti itu. Tapi bagaimana sikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidil anbiya wal mursalin. Kita sampaikan salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tanam dalam-dalam di hati rasa rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rindu yang mudah-mudahan menjadi doa yang kelak Allah akan ijabah, Allah akan izinkan pada saat manusia dibangkitkan kelak di hari kiamat, kita akan benar-benar diizinkan menyertai dan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin sekalian, di hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ada satu amalan yang bersifat lisani, karena jika mendefinisikan iman itu tidak hanya sekedar at-tasdiq bil qalb, ditetapkan dalam hati. Saya jenengan ini yakin bahwa sholat subuh kita diterima, bahwa sholat subuh ini yang terbaik, bahwa kalau tidak subuh itu bahaya dengan Islam dan iman kita. Yakin. Tidak cukup dengan itu, lisan pun dibutuhkan untuk membuktikan bahwa ketika kita benar meyakini bahwa bangun di saat subuh itu kemudian merupakan bukti keimanan. Kalau kita tidak bangun di waktu subuh, ada masalah, bahkan ada penyakit dalam hati kita, maka kita segera sampaikan secara lisan. Lisan pun juga tidak sempurna bila mana seluruh mulai ujung rambut sampai ujung kaki pun tidak mendukungnya. Kita sampaikan, kita mengatakan as-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, barang siapa yang terbangun dari tidurnya, maka hendaklah ia melepas ikatan-ikatan setan. Maka tadi yang bolak-balik sedikit-sedikit tidur, itu langkah melepas ikatan setan tidak dilakukan. Ia mulai kemudian usap wajahnya, kemudian ia sampaikan doa, kemudian ia beranjak kemudian ke tempat air, ia mencuci tangan, berkumur, berwudu. Setelah wudhu pun tidak lantas kemudian berhenti, kemudian dia laksanakan sholat. Kata Nabi SAW, hingga saat itu sudah tertunaikan, maka satu persatu ikatan setan yang mencoba untuk mempertahankan kita untuk tidur nyenyak, malam masih panjang, santai saja, subuhnya terlalu malam. Subuhnya jam 4 apa jam 3? Subuhnya jam 4 apa jam 3? Saya jenengan suka jam 4 ya. 4 kurang apa 3 lebih? Enak 4 kurang ya, daripada 3 lebih. Padahal mindset 3 lebih
itu lebih semangat kita. Jadi jam 3 lebih itu sudah subuh, berarti jam 3 kita bangun itu telat. Karena jam 3 lebih. Tapi kalau jam 4 kurang, jam 4 masih lama. Makanya bangun langsung lihat jam, setan bergerak. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan segera lepas ikatan setan. Nah, termasuk di sini kata Nabi SAW, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apa? Sebuah rangkaian doa. Doa apa? Doa yang berhubungan dengan tabiat dan kodrat manusia yang diciptakan dalam kondisi lemah, dalam kondisi berpotensi untuk berbuat salah, dalam kondisi selalu berulang-ulang dalam kesalahan itu. Mohon maaf, Bapak Ibu yang sabar sama emosi itu pasti memilih yang baik yang mana? Sabar apa emosi? Bu, sabar nggih? Kira-kira sering sabar apa sering emosi? Suaminya nggak pulang-pulang, sabar apa emosi? Sabar nih. Kadang-kadang sabar kita mengatakan sabar, iya sabar itu yang terbaik, tapi pada saatnya tiba, inilah yang kemudian dibutuhkan. Kita salah, kita ulang salahnya. Suami sudah kadung masuk kamar mandi, Pak. Mau mandi, handuknya ketinggalan. Keluar apa teriak-teriak? Telepon. Minta tolong ke sudah diambilkan. Ma, handuknya ketinggalan. Diambilkan. Habis diambilkan, terima kasih kira-kira, Pak. Bu, terima kasih, Bu. Bapaknya yang diambilkan tadi terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih gitu ya. Masya Allah. Kadang-kadang kesalahan demi kesalahan tidak kita rasa. Otomatiskah ini? Nak, minta tolong ambilkan sepatunya Papa. Tolong ambilkan sendok. Minta tolong ini kulit buah dimasukkan ke sampah yang kecil-kecil. Terkadang kebaikan orang, kita lihat orang itu kemudian cara pandangnya itu sudah buruk. Kenapa? Inilah potensi manusia. Kita bangun terlambat nggak apa-apa, orang lain terlambat mendatangkan kebutuhan kita, terlambat sedikit kita sudah marah. Pengennya ya Allah berikan kami segera, ya Allah sekarang saya sedang sakit, beri kami kesembuhan sekarang apa pekan depan. Kita minta sekarang, hari ini dan sekarang. Allah menuntut kita segera melangkahkan ke masjid. Kadang-kadang setan mulai bergerak, apalagi hujan deras, banyak petir. As-sholatu khairum minan naum. Kira-kira masjid tetap penuh atau banyak yang berhalangan karena hujan deras. Padahal di dalam masjid kehujanan apa tidak? Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sholatu firrihal, sholat pada saat hujan deras, disuruh sholat ke rumah masing-masing. Iya, kenapa? Lantainya masih pasir, atapnya masih pelepah kurma, hujan menerpa, air di mana-mana, tidak mungkin melaksanakan sholat. Tapi ketika itu kebutuhan yang lain, ada maksud kita ingin memberi sesuatu, hujan deras, petir menggelegar, semua kita siapkan, kita terjang demi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan itu. Banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar supaya kita memperbanyak istighfar. Dan ini disampaikan pula oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat umatnya Nabi Nuh banyak melakukan dosa. Dosanya apa?
Umatnya Nabi Nuh mengangkat orang-orang soli kemudian dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Ada yang disebut Yahus, ada yang disebut Nasr, Yahus, Ya'uk, Nasr. Seolah-olah ini akan mendekatkan, mana butuhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tapi kami mencoba untuk dengan berinteraksi atau dengan mendekat mereka supaya nanti mendekat kepada Allah. Dijadikan sesembahan selain Allah, kemana-mana kemudian berbuat dosa. Bahasanya tidak ada aturan yang bersifat manusia. Oleh karena itu Nabi Nuh mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wahai kaumku, salahmu sudah kelewat. Yang menciptakanmu, yang menjadikanmu hidup, yang menjamin seluruh kebutuhan hidup di dalam perjalanan hidupmu, engkau jadikan tandingan. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita apalagi di dalam kondisi yang seperti ini, kita selalu menghubungkan antara penghasilan dengan rezeki. Apakah penghasilan kita rezeki, Pak? Ya. Apakah rezeki kita penghasilan? Apakah penghasilan kita bagian dari rezeki? Ya. Apakah rezeki kita itu penghasilan? Belum tentu. Karena bayi lahir sudah berpenghasilan. Bayi lahir sudah berpenghasilan, sudah kerja? Belum. Sudah dapat jatah rezeki? Ya. Orang yang sudah purna tugas masih kerja apa sudah tidak kerja? Sudah tidak kerja, berpenghasilan, bisa jadi tidak, tapi jaminan rezeki ya. Tapi terkadang masuk ke hati pikiran, cukup enggak yang saya punya dari tabungan-tabungan ini untuk menyambung kehidupan. Kita meragukan Allah Ta'ala. Sang pencari nafkah meninggal, dipanggil menghadap kembali kepada Allah. Sang keluarga seolah-olah kalau sang pencari nafkah ini sudah menghadap kembali kepada Allah, sudah tidak lagi menyertai, seolah-olah jaminan hidup itu akan berhenti. Terkadang itu kemudian muncul dan terjadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istighfar. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan istighfar. Kenapa? Karena dengan banyak istighfar yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Solusi-solusi kehidupan dari berbagai macam persoalan akan Allah keluarkan, Allah akan datangkan buah daripada istighfar itu. Makanya suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pada saat didatangi beberapa orang dengan membawa berbagai masalah. Ada yang kemudian ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan diri penyakitnya, ada masalah dengan pekerjaannya. Beberapa masalah disampaikan, dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Bagaimana Rasul, kami sedang tidak baik-baik dengan pasangan atau suami istri ini, bagaimana? Keluar ucapan istaghfiru rabbakum. Bagaimana wahai Rasul, kami pun sudah menikah lama, belum punya momongan. Bagaimana solusinya? Istaghfiru rabbakum. Kami punya usaha, usahanya nggak berkembang, hampir jatuh bangun, belum menuaikan hasil. Bagaimana solusinya? Istaghfiru rabbakum. Berbagai macam persoalan, solusinya istaghfiru rabbakum. Ditanya, wahai Rasul, banyak orang, beberapa orang datang dengan masalah yang berbeda kepada engkau, minta solusi. Ternyata solusi yang kau berikan, istaghfiru rabbakum. Cuman satu, sama. Beliau membaca, bukankah Nabiullah Nuh alaihissalam juga demikian? Solusi dunia, Allah akan turunkan hujan, Allah akan memberikan banyak hasil, banyak pendapatan, sumber income, termasuk banyak anak. Allah alirkan sungai, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman sebagai karunia dan rizki bagi orang yang pandai-pandai istighfar. Nah Bapak Ibu sekalian,
istighfar tidak hanya sekedar hanya istighfar, akan tetapi ada istighfar yang paling tinggi, itu yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyid itu tuan, pemuka. Kalau saya jenengan di sini ada warga masyarakat, ada tuannya, ada pemukanya, ada pimpinannya, seperti itu. Ternyata istighfar ada sayyidnya yang disebut sayyidul istighfar, yakni yaqulul abdu, kata Rasul Muhammad SAW di riwayat yang disampaikan oleh Syaddad tadi itu. Apa yang dimaksud dengan sayyidul istighfar? Apakah itu astaghfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah, dan seterusnya? Tidak. Sayyidul istighfar ayyaqulul abd, seorang itu akan mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu sekalian, memperbanyak istighfar menjadi amalan yang kita rutinkan. Bahkan wirid kita pun di dalamnya mengandung kalimat istighfar. Tapi apa yang akan kita dapatkan bila mana istighfarnya itu ada setingkat sayyidul istighfar? Bahkan ini ada di dalam zikir rutin, zikir pagi dan petang. Apa kata Nabi SAW? Man, barang siapa qolaha, yang mengatakan atau yang berdoa sayyidul istighfar itu, minan nahari, di waktu siang, mukinan biha, yakin, mantap dengan isi arti makna kandungan yang ada di dalamnya. Famata min yaumihi qabla ayyumsiyah, dibaca pagi, kemudian perjalanan hidup di siang hari itu ada peristiwa yang harus dia hadapi, yakni kematian tiba, qabla ayyumsiyah, sebelum waktu sore datang. Dengan membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahlil jannah. Maka ini nanti, andaikan hari ini kita belum mengakses sayyidul istighfar, belum hafal, belum biasa, ada waktu hidup ke depan, kita manfaatkan. Kalau kita tidak terdorong, tidak tersemangati, berarti naudzubillah, barangkali ada masalah dalam hati, atau naudzubillah, barangkali ada tutup, ada noda-noda hitam yang mulai memenuhi hati ini. Naudzubillah. Sayyidul istighfar, siapa yang mengatakan, siapa yang mengucapkan doa sayyidul istighfar ini di awal siang, mulai pagi terucap, kemudian yakin, Allahumma anta rabbi, wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak, yang patut disembah illa anta, kecuali engkau. Kalimat-kalimat tauhid yang mantap menghujam dalam hati seorang hamba Allah yang sholih-sholihah. Khalaqtani, ya Allah, engkaulah yang telah menciptakan. Jadi sebelum menyampaikan sebuah permohonan di akhir, disanjung dan dipuji. Dan itu yang menjadi kebiasaan Rasul Muhammad SAW. Beliau itu sebelum berdoa, memuji dan menyanjung dulu. Orang kalau mau minta, dipuji dulu, disanjung dulu, kira-kira ngasihnya kan enak. Kan gitu. Mah, sampai masakannya kok enak. Kok pagi-pagi ini kelihatan apa? Ibu kalau dibilang cantik itu kira-kira alhamdulillah apa pret? Kok tumben pagi-pagi ngomong? Tolong mendekat sini apa? Boyokku misalnya gitu. Jadi mau minta itu kadang-kadang anak-anak gitu, wah papa tambah keren, ayah tambah gagah ini. Kok tumben ini? Kira-kira ada apa, Pak? Beliin sepeda, habis muji, habis nyanjung, beliin sepeda.
Itu gaya adab juga dalam waktu berdoa. Yahmadullah wa yusna alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam itu ketika mengawali berdoa itu memuji dulu. Makanya zikir kita sebelum berdoa, subhanallah, alhamdulillah, Allahumma antas salam. Kan begitu, la ilaha illa anta, la ilaha illallah daulah syarikalah. Kalimat-kalimat itu tidak ada permintaan. Dipuji, disanjung Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan. Setelah dimuliakan baru kemudian minta. Sama dengan ini, khalaqtani ya Allah, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka. Sebuah kalimat susunannya yang luar biasa. Engkau yang menciptakan kami ya Allah. Kami hambamu ya Allah. Kami hambamu ya Allah. Kita merendah di situ. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa melakukan, dan kami tidak bisa menerima berbagai macam peristiwa kecuali yang sudah engkau tetapkan, sebagaimana yang telah engkau janjikan, semampu kami. Masya Allah, sebuah pernyataan merendah. Baru setelah memuji ini, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Wahai Allah, hamba mohon perlindungan dari sisi buruk yang hamba miliki, dari perilaku-perilaku buruk yang barangkali satu saat muncul, baik sengaja maupun kita punya sisi buruk. Kadang keluar masuk masjid masih belum otomatis, pakai sendalnya dulu kaki kanan, keluar masjidnya dulu kaki kiri, kaki kiri dulu, masuk sendalnya kaki kanan. Kalau ndak otomatis susah. Makan tahu goreng pakai cabai, tahu gorengnya yang megang tangan cabenya, yang makan cabai. Masya Allah, nasi rawon dimakan sama kerupuk, kerupuknya tangan, makan kerupuk pakai tangan. Masya Allah. Kalau sudah otomatis diganti, jangan sampai ini kemudian diizinkan. Kalau seperti ini nggak kelihatan. Kalau sudah ada orang hajat di pesta pernikahan, ada prasmanan, kita lihat di situ, nggak terasa. Makan, ambil semua, tapi nyisa. Maka sudah mulai banyak ditulis di tempat, piring dan sendok ditulis di meja, di dinding. Ambil secukupnya. Jika kurang silakan tambah, jangan menyisakan. Kalimat-kalimat sederhana. Kita lihat makanan, ambil. Dinikmati, tidak selesai semuanya, nyisa. Kesalahan ini, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Ya Allah, banyak hal yang merupakan sisi buruk. Kita salah, diingatkan, kadang tidak terima. Siapa Anda mengingatkan? Bapak Ibu sekalian, imam dalam sholat berjamaah itu tidak boleh diingkari. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Kalau sudah orang itu dijadikan imam, harus diikuti. Jangan kemudian kita mulai takbir sebelum imam takbir. Jangan sujud sebelum imam sujud. Tapi kalau imam salah, nggak bisa kemudian karena jadi imam pantang diingatkan ketika salah. Tidak. Maka ketika ada kesalahan imam dalam sholat berjamaah, jamaah laki-laki dituntun supaya mengucapkan kalimat subhanallah. Kalau ibu-ibu, makanya kalau berburu nyamuk jangan keras-keras ya Bu ya. Itu kalau imam yang peka, jangan-jangan ada yang keliru. Salah ini. Diingatkan subhanallah, menunjukkan ada gerakan yang keliru. Mestinya duduk tasyahud awal kok langsung berdiri subhanallah. Ketika mendengar subhanallah, apa imam terus? Enggak, dia langsung duduk membenarkan. Pun tidak sampai di situ. Terakhir sebelum salam semua diajak, karena tadi ada salah gerakan, sujud 2 kali disebut dengan sujud sahwi. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Ya Allah,
minta perlindungan dari berbagai macam sisi buruk atau perilaku-perilaku buruk yang pernah kami lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya jenengan punya sisi buruk yang bisa jadi hari ini belum tampak atau hari ini memang tidak tampak. Maka suatu saat Nabi SAW mengingatkan, hati-hati orang yang suka membicarakan keburukan orang. Jangan-jangan Allah semalam tutup aib dan keburukannya, tapi pagi di siang hari dia buka-buka sendiri aib dan keburukannya. Dari doa inilah yang kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita masih banyak ketidaksempurnaan, kita masih banyak kekeliruan. Dengan doa di Sayyidul Istighfar ini kita minta kepada Allah, wahai Allah, lindungi kami dari keburukan yang pernah kami lakukan. Abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah, kami akui ya Allah, semua ini bukan hasil pekerjaan kami, bukan karena keberhasilan kami. Makanya beberapa ditulis, apalagi di kendaraan-kendaraan di belakang itu, hadza min fadli Rabbi. Sekarang kan banyak di belakang truk, ada sebagian di belakang mobil. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang berhasil. Kita sehat itu bukan karena kita yang pandai jaga kesehatan. Kita mendapatkan semua fasilitas bukan karena kita. Karena dulu sejak kita di 4 bulan dalam kandungan ibu kita, semua jalur hidup dan jalan yang harus kita lalui dalam hidup ini sudah ditetapkan. Kapan kita sehat, kapan kita sakit, kapan seorang itu lahir dan kapan menghadap kembali kepada Allah, kapan kita bertemu dan kapan menjadi penghuni tempat ini. Atau suatu saat kita dulu orang yang pertama memulai kehidupan di pemukiman ini, ternyata kita yang pertama meninggalkan lebih duluan, kita harus pindah karena pekerjaan harus pindah, kita pindah harus menunggu orang tua karena tidak ada lagi yang menunggu. Bisa jadi macam-macam. Kita akui ya Allah, kami mengakui bahwa semua itu adalah nikmat dan karunia dari Engkau yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Wa abu'u bidzambi ya Allah, kami pun mengakui kami sering salah. Orang yang ngaku salah dan sering salah, ngaku salah, itu adalah orang yang baik. Walladzina idza fa'alu 135 surah Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahisatan, orang yang berbuat dosa, berbuat fahisah maksiat, au dzalamu anfusahum, atau berbuat aniaya pada dirinya. Berbuat aniaya pada dirinya apa? Berarti apa? Menzolimi. Mestinya hidup itu tidak untuk berlama-lama, bahkan tidak kekal abadi untuk dunia ini, tapi dia sibuk alladzi jama'a malahu adada. Dia sibuk dengan dunia sampai lupa bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua, bahwa ada rumah yang harus dia tuju kelak di sisi Allah. Dia sibuk untuk menumpuk tempat tinggal, tapi tempat tinggal di sisi Allah di hari kiamat tidak sempat diperhatikan. Ya Allah, Abu Ubidzambi, saya ngakui masih banyak salah, banyak dosa yang masih saya lakukan. Saya pun masih belum perhatian terhadap auratnya dibuka ke sana kemari, tidak merasa bahwa itu dosa. Hanya ketika sholat ditutup rapat, ketika di luar sholat seolah-olah tidak ada halangan. Masya Allah. Ya Allah, saya mengakui. Oleh karena itu faghfirli, ampuni saya ya Allah. Dalam doa itu, makanya diurutkan, diterjemahkan, difahami. Siapa yang mengucapkan doa ini dengan yakin apa yang terkandung di dalamnya, bahkan faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sebuah kalimat, kepada siapa lagi ya Allah saya harus minta ampun, kepada siapa lagi ya Allah saya harus memohon bahwa kesalahan saya harus dimaafkan, kalau tidak kepada Engkau. Menunjukkan bahwa la ilaha illallah lagi, tidak ada tempat menyandar, tidak ada tempat untuk bertumpu, tidak ada tempat untuk menggantungkan segala sesuatu illa anta, kecuali kepada Engkau. Nah, hadirin sekalian, siapa yang mengucapkan ini siang hari, ada meninggalnya sebelum sore, jaminan fahuwa min ahli jannah. Mengucapkannya berapa? Sekali, enggak ada berapa kali, enggak. Siapa yang mengucapkan berarti sekali. Makanya di situ diucapkan sekali, apalagi terus kita jadikan sebagai wirid zikir yang terus menerus kita lakukan. Sayyidul Istighfar, siang terjaga dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian waman qolaha
Dan barang siapa yang mengucapkan doa Sayyidul Istighfar ini minal laili, di waktu malam, wa huwa muqinun biha, pada saat dia berdoa Sayyidul Istighfar ini yakin faham makna yang terkandung di dalamnya, famata qabla ayusbiha, ada meninggalnya sebelum waktu subuh tiba, fahuwa min ahlil jannah. Subuh belum tiba sudah ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan Sayyidul Istighfar yakin kita ketika membacanya, jaminan Nabi SAW dia termasuk ahli surga. Bapak Ibu sekalian, surga pasti kita jadi cita-cita, pasti kita inginkan. Apakah ingin masuk surga? Iya, ini sudah ada di depan mata. Kalau kita tidak kemudian melakukan penjagaan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ayo memperbanyak Sayyidul Istighfar. Ini awal siang dan awal malam. Itu sudah menjadi jaminan fahuwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Kalau sudah seperti itu, apakah cukup dia mengatakan Sayyidul Istighfar, sedangkan di tengah-tengah harinya ada kufur, ada maksiat, ada dosa besar, bahkan ada syirik? Seorang yang sudah mengucapkan Sayyidul Istighfar pantang mengizinkan seluruh anggota tubuhnya untuk berbuat yang menjadikan Allah murka. Mohon maaf, mengucap kata-kata kotor, kalimat-kalimat dusta saja sudah berat. Ketika orang itu sudah a'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika min syarri, ya Allah, sisi buruk yang masih ada dalam diri saya mohon dijauhkan ya Allah. Dia sadar dengan kalimat itu, maka bagaimana dia mengucapkan kata-kata bohong. Nah, dari sini urutannya, makanya saya jenengan dipesankan oleh Nabi SAW, salah satu pintu yang suka untuk membuka dan membiasakan kalimat kebohongan, mohon maaf, itu adalah pintu hutang. Makanya Nabi SAW dikatakan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau SAW itu berdoa dan selalu minta supaya dihindarkan dari kebiasaan hutang. Bukan hutang tidak boleh, hutang boleh dalam muamalahnya ada, tapi kebiasaan. Kenapa orang yang biasa hutang itu kalau bicara mesti dusta? Pak, mau pinjam Pak, mau saudarakan sama teman, nanti bulan depan saya ada macam-macam. Tiba waktunya bulan depan, tidak ke masjid, tidak ketemu, dan masih banyak hal. Sudah janji dia ingkari, dipercaya khianat. 1, 2, 3. Ciri siapa ini? Ciri orang munafik. Makanya Nabi SAW jangan membiasakan. Bukan tidak boleh, jangan. Kalau sudah selesai semua tanggungan, ngambil lagi apa? Enggak. Ada itu. Muncul di sini. Kan? Hidup tak punya hutang, tidak semangat gitu kan. Masya Allah. Ini apalagi hutang kemudian saudara atau tetangga, mohon maaf, atau keluarga, tidak ada yang tahu. Ini bahaya. Al-Baqarah ayat yang paling panjang itu 1, jangan berakad yang tidak dicatat dan tidak bersaksi. Suami pinjam istri nggak ngerti, istri pinjam suami nggak ngerti, atau orang tua pinjam punya tanggungan anaknya nggak ngerti. Ini bahaya. Nah, ini keburukan-keburukan yang kita tidak bisa kemudian, ya Allah, ini memungkinkan berpotensi. Oleh karena itu kata-kata di sini tadi itu, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Siapa yang kemudian benar-benar menyatakan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, minta perlindungan dijauhkan dari berbagai macam keburukan, mustahil dia rela lisannya, seluruh anggota tubuhnya, bahkan yang tersimpan dalam hatinya, berbuat berkata yang menjadikan Allah murka. Maka ini Bapak Ibu sekalian juga bisa dijadikan sebagai benteng diri supaya kita tidak gampang berbuat buruk. Sama dengan ketika kita sholat, kita sudah sholat, kenapa masih suka berbuat dosa? Padahal ketika sholat, kata Nabi SAW, as-salawatul khams, sholat 5 waktu itu mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Kita sujud
kita sujud itu subhana rabbiyal a'la, ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, ada yang sajadah wajhiyah, ada yang subhanakallahumma bihamdika allahumma firli. Ada kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Allah. Loh, setelah itu kok kemudian duduk di antara dua sujud kita, rabbighfirli warhamni wajibuni dan seterusnya. Ada kata rabbighfirli, ya Allah saya minta ampun. Habis sholat kita minta ampun, selesai sholat kita berbuat lagi, baru saja kita minta maaf, kita mengulang kembali. Maka maaf yang kedua, kalau sebagai manusia kadang-kadang itu ada catatannya, tapi kalau kepada Allah Ta'ala, hadirin sekalian, di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, wahai hambaku, jika engkau memang punya salah ana as-sama, sampai menghujung nyentuh langit, ini bahasa gambarannya, andai engkau punya dosa sampai nyentuh langit, asal engkau benar-benar meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Bapak Ibu, maka siapapun punya salah sama kita, hari ini harus kita lebur, jangan diterus-teruskan. Kita cuman manusia, nggak tahu kapan mati kita pun nggak bisa mengendalikan hidup kita ini, kita kena bahaya apa nggak bisa. Tapi siapa yang punya salah kita bertahan, tidak ada maaf baginya, nggak bisa. Malu kita kepada Allah yang andaikan seorang hamba punya salah sampai nyentuh langit, asal benar minta maaf dan minta ampun, Allah akan ampun. Siapa yang punya dosa sepenuh bumi, asal dia tidak mensekutukan Allah, tidak menjadikan tandingan bagi Allah, Allah akan berikan ampunan sepenuh bumi pula. Disebutkan di situ wala ubali, aku tidak peduli. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, Sayyidul Istighfar sungguh kalimat yang sangat mulia, sebagaimana kata-katanya Sayyid, pemuka induk daripada istighfar. Ternyata kalau istighfar saja sebegitu faedah dan manfaatnya. Siapa yang punya masalah, banyak istighfar, solusi akan datang. Siapa yang sedang sakit, banyak istighfar. Siapa yang kehilangan pekerjaan, banyak istighfar. Siapa yang sedang dimusuhi orang, banyak istighfar. Siapa yang hasilnya tidak berhasil, usahanya tidak berhasil, banyak istighfar. Karena istighfar adalah kunci dari semua solusi masalah yang ada. Bahkan ketika panjenengan buka kisahnya Imam Ahmad bin Hambal dan tukang roti itu, ya kan? Nah, itu kisah yang masya Allah, nggak ada masuk, kok bisa? Ternyata singkat cerita, pada saat Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan, kok pada saat mengadon roti, lisan bibirnya ini kok tidak berhenti-berhenti, apa yang kau baca? Aku membaca istighfar. Apa faedahnya? Tidak ada keinginanku kecuali dikabulkan. Kurang satu keinginan saya yang belum terpenuhi. Apa gerangan? Saya pengen ketemu ulama besar. Siapa ulama yang kau maksud? Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal. Langsung Imam Ahmad bin Hambal menangis. Kenapa? Oh, berarti saya harus tersesat, saya harus diusir dari masjid tadi itu, hanya untuk singgah di tempat tinggal tukang jual roti, hanya untuk Allah ingin mengabulkan doa seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi semangat tersendiri untuk kita, bahwa Sayyidul Istighfar memang sangat kita butuhkan. Sayyidul Istighfar bukan biasa-biasa, apalagi kemudian hanya terucap, kemudian tidak terpandang, tidak masuk dalam hati, tidak. Tapi wahuwa mukinun, yakin, mantap, faham makna dan maksud yang terkandung di dalamnya, akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan faedah. Siapa yang mengucapkan di pagi hari, meninggal sebelum waktu sore tiba, dia dijamin ahli surga. Siapa yang mengucapkan di malam hari sebelum subuh tiba, ada meninggalnya di waktu malam itu, fahuwa min ahli jannah. Mudah-mudahan saya jenengan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa melanggengkan istiqomah untuk berzikir Sayyidul Istighfar ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal kita untuk semangat bahwa kita memang harus kembali ke tempat asal kita, yakni ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti bersama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini menjadikan kita benar-benar tergugah bahwa sebelum ajal tiba, cita-cita, doa, permohonan kita, mudah-mudahan salah yang pernah kita lakukan, dosa yang sering kita perbuat berulang, sebelum ajal tiba dengan rangkaian amal solih dan doa-doa yang kita munajatkan termasuk zikir sayyidul istighfar, benar-benar menjadikan semua dosa kita diampuni dan salah kita ditutup, dan kita benar-benar dalam kondisi keadaan fa'amma man sakulat mawazinuh, ketika ditimbang, dihisab, di mizan yang berat, yang memenuhi timbangan kita adalah kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi hamba yang solih solihah. Mudah-mudahan Allah taala membekali kita dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita dengan iman dan amal solih. Mudah-mudahan Allah taala menganugerahkan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam beribadah, dan istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang solih solihah. Mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah izinkan kelak setelah kematian kita tiba, setelah kita dibangkitkan, kita bisa berjumpa bersama menyertai baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arzuqna minasy syuhada. Allahumma arzuqna minasy syuhada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jemaah sekalian, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.